Kali ini bertemu lagi bersama saya dalam materi NR Tree atau pohon NR. Mari kita mulai. Pertama, kita harus mengerti apa itu pohon NR. Ini adalah gambar contoh dari pohon NR. Jadi jika minggu kemarin kita membahas tentang pohon biner, di mana maksimal anak dari sebuah simpul minimal adalah 2 simpul, maka untuk pohon NR tidak lagi dibatasi, sehingga sebuah simpul dapat memiliki banyak anak. Ini adalah contoh dari pohon NR. Dari contoh ini kita bisa melihat bahwa simpul A memiliki anak B, C, D, simpul B memiliki anak EF, simpul C memiliki anak G, simpul D memiliki anak H, I, J, dan simpul J memiliki anak K, L, M. Kita perlu memahami bagaimana mengunjungi simpul di dalam pohon NR. Pertama adalah dengan cara pre-order. Kita perlu mengingat bahwa pre-order ini adalah urutannya simpul orang tua, kemudian simpul anak. Maka untuk pre-order dari contoh pohon ini adalah A sebagai orang tua, kemudian ke anaknya B, kemudian ke anaknya lagi E dan F, kemudian ke C, kemudian ke G, kemudian ke D, H, I, J, kemudian ke K, L, M. Berikutnya adalah kunjungan dengan cara post order. Dalam pohon NR tidak ada kunjungan in order karena anaknya belum tentu genap. Sehingga kita langsung menuju ke post order. Urutan dari post order adalah simpul anak-anak, baru kemudian simpul orang tua. Maka jika dilihat dari gambar ini, kita akan mulai dari anak yang paling kiri, yaitu E, F, kemudian ke orang tuanya B, kemudian G, ke orang tuanya C, kemudian ke H, I, turun lagi ke K, L, M, ke orang tuanya J, ke orang tuanya D, baru kemudian ke orang tuanya yaitu A. Ini adalah struktur elemen dari sebuah pohon NR. Jadi ada kontainer, kemudian ada pointer yang menunjuk kepada saudara atau sebutannya sibling. Kemudian ada pointer yang menunjuk ke turunan atau child. Coba diperhatikan lebih detail. Ini adalah contoh implementasi dari pohon NR dengan menggunakan elemen pada slide sebelumnya. A sebagai root, dia tidak memiliki sibling atau saudara. A memiliki child, B, C, dan D. Di mana di sini ada simpul yang berputar, karena D adalah saudara dari B. Ini adalah pointer ke sibling, maka B sibling dengan C, C sibling dengan D, dan D sibling dengan B. Kemudian simpul B memiliki anak, simpul E dan F. Sehingga di sini pointer child dari B menuju ke simpul E, dan simpul E memiliki sibling. Simpul F memiliki sibling simpul E, di mana mereka belum memiliki simpul anak, sehingga pointer ke simpul anaknya menjadi 0. Begitu pula dengan simpul G, di mana simpul C memiliki 1 anak, maka simpul G tidak memiliki sibling dan tidak memiliki child. Ini jika anak dari simpul D adalah lebih dari 2 simpul, sehingga susunannya seperti ini. Sama dengan ini juga ya kakak.
Nah, ini adalah kode programnya. Pertama, kita deklarasikan dulu simpulnya. Kemudian, pohonnya. Ini untuk membuat awal dari pohon NR, yaitu membuat simpul root. Kemudian kita inisialisasi. Kemudian root kita set dengan simpul yang baru saja dibuat. Sehingga untuk make tree akan menghasilkan pohon dengan satu simpul akar seperti ini. Berikutnya ada prosedur add child. Add child ini untuk menambahkan anak pada sebuah simpul orang tua, sehingga masukannya adalah sebuah simpul orang tuanya. Kemudian kita cek jika simpul orang tua tidak sama dengan 0, karena jika simpul orang tua 0, kita tidak bisa menambahkan simpul anak. Kemudian kita buat simpul anak yang baru, kita inisialisasi. Kemudian, jika simpul anak dari orang tua adalah 0, artinya simpul orang tua belum memiliki simpul anak. Untuk kasus pertama, maka simpul anak akan menjadi anak pertama, sehingga dia tidak memiliki sibling dan pointer child dari simpul orang tua mengacu kepada simpul anak yang baru saja dibuat. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ini kondisi awalnya, simpul orang tua. Kemudian pointer orang tua ke childnya masih kosong. Kemudian ditambahkan satu anak, yaitu B, menjadi anak pertama, di mana sibling dari B adalah 0 dan pointer child dari B adalah 0. Kemudian, untuk kasus kedua, jika root child sibling dari simpul orang tua adalah 0. Kita lihat di sini bahwa pengecekan root child sibling sama dengan 0 ada di else dari yang sebelumnya. Sehingga dipastikan root child itu tidak 0. Sehingga kita bisa mengecek siblingnya. Karena jika root child-nya 0, kita tidak bisa mengecek pointer siblingnya. Maka di sini kondisinya adalah jika simpul orang tua hanya memiliki satu anak, kemudian perlu ditambahkan sebagai anak kedua. Maka baru sibling sama dengan anak pertama dari simpul orang tua. Kemudian anak pertama dari simpul orang tua, saudaranya adalah baru. Sehingga kondisi awalnya tadinya seperti ini, menjadi seperti ini. Kasus yang ketiga adalah jika simpul orang tua sudah memiliki minimal anak 2. Maka kondisinya akan menjadi seperti ini. Kita mencari anak terakhir dari simpul orang tua. Jadi pertama kita inisialisasi dengan anak pertama. Kemudian kita cari anak yang paling terakhir dengan seperti ini. Jadi apakah anak terakhir itu? Anak terakhir adalah ketika siblingnya itu sama dengan anak pertama. Anak terakhir adalah ketika siblingnya adalah anak pertama. Maka ini pencariannya. Jika belum siblingnya adalah anak pertama, maka berjalan ke anak berikutnya. Kemudian jika sudah ketemu anak yang terakhir, maka sibling dari elemen baru adalah anak pertama dan sibling dari anak terakhir menjadi elemen baru. Jadi, ini adalah kondisi awalnya, kemudian ditambahkan satu anak terakhir di sini. Jadi, elemen baru akan selalu menjadi anak terakhir, sehingga yang tadinya
anak terakhir adalah ini, siblingnya menjadi elemen baru, dan sibling dari elemen baru adalah anak pertama. Kemudian ada prosedur untuk del all. Del all digunakan untuk menghapus semua turunan anak dari sebuah simpul yang nantinya akan dihapus. Sehingga prosesnya adalah kita cek dulu, apakah simpul orang tua masukannya tidak nul? Jika iya, berarti keturunannya bisa dilakukan penghapusan. Lalu kita cek kembali, apakah anak dari simpul orang tua tidak sama dengan nul? Karena jika sudah tidak punya anak, kita tidak perlu melakukan del all. Kemudian kita cek kembali, apakah sibling dari anak pertama sama dengan nul? Ini adalah kondisi di mana jika anak dari simpul orang tua hanya satu saja, maka kita hanya melakukan satu kali penghapusan, yaitu del all root child. Dan ini jika anaknya banyak, kita perlu melakukan penghapusan untuk setiap anaknya dan keturunannya. Sehingga kita membuatnya seperti ini. Ada simpul bantu, ada simpul proses. Sehingga kita menggunakan dua buah pointer, di mana simpul bantu kita set ke anak pertama. Kemudian, selama masih ada anaknya, masih ada simpul anak, maka kita jalankan proses sama dengan bantu. Kemudian, bantu sekarang sama dengan bantu yang tadi siblingnya. Kemudian, kita del all simpul prosesnya. Semoga dapat dimengerti ya kakak. Setelah melakukan del all dari semua anak-anak dan keturunannya, maka baru kita del atau kita free simpul orang tua. Ini adalah else dari jika simpul orang tua tidak memiliki anak. Sehingga di sini else dari yang ini. Jika tidak memiliki anak, kita hanya tinggal melakukan free pada simpul orang tua. Kemudian ada prosedur del child. Dalam del child ini ada beberapa kondisi. Pertama, kita cek apakah simpul orang tuanya tidak nul, karena jika nul, untuk apa dilakukan penghapusan. Kemudian, kita cek kembali apakah ada simpul anak. Jika iya, maka kita cek apakah sibling dari anak pertama sama dengan nul? Jika iya, maka artinya simpul orang tua hanya memiliki satu anak. Maka prosesnya kita cek apakah anak yang dimiliki orang tua itu merupakan simpul C atau simpul yang karakternya ada di variabel C. Jika iya, maka hapus anaknya. Jika tidak, tidak perlu dihapus. Kondisi kedua, jika memiliki lebih dari satu simpul anak, maka kita perlu membuat sebuah pointer untuk membantu menelusuri. Sehingga di sini kita cari dahulu simpul anak yang akan dihapus, apakah ada atau tidak. Jadi ini pencarian. Jika ketemu masih 0, maka cek apakah simpul yang diacu pointer hapus kontainernya adalah sama dengan isi dari variabel C. Jika iya, maka ketemu sama dengan 1. Jika tidak, maka pref maju ke hapus, dan hapus sekarang sama dengan hapus yang tadi siblingnya. Jadi metode ini sama dengan metode yang biasa kita lakukan dengan dua pointer untuk penelusuran. Kemudian dalam while ini sebenarnya simpul terakhir belum diproses, karena while ini akan keluar ketika kondisinya hapus sibling sama dengan root child, artinya masih anak terakhir, kemudian belum masuk ke dalamnya, sudah keluar. Maka di sini
diperlukan satu proses lagi untuk memproses anak terakhir. Kemudian setelah anak terakhir sudah diproses, kita cek jika ketemu sama dengan 1, berarti ada anak yang akan dihapus. Maka kita mencoba untuk mencari anak terakhir dari simpul orang tua, masukkan. Untuk apa? Nanti kita akan ketahui. Nah, di sini ada beberapa kondisi. Jika hasilnya pref adalah 0 dari penelusuran tadi, maka yang dihapus adalah anak pertama. Kemudian kita periksa lagi. Jika terdiri dari 2 anak, yang dihapus adalah anak pertama, maka prosesnya anak pertama menjadi anak kedua. Dan anak kedua siblingnya menjadi 0 karena yang dihapus adalah anak pertama. Berikutnya adalah kasus jika memiliki simpul anak lebih dari 2 simpul. Jadi ini untuk kondisi yang blok ini kondisi untuk yang blok ini. Nah, last dibutuhkan di sini karena jika diperlukan hubungan pointer seperti ini. Maka ini kondisinya adalah jika memiliki lebih dari 2 anak dan yang dihapus adalah simpul anak pertama, maka prosesnya root child sama dengan hapus sibling. Hapus sibling ini anak kedua. Jadi anak pertama menjadi anak kedua. Kemudian last sibling, jadi last sibling yang ini, yang tadinya merupakan mengacu pada anak pertama, maka harus mengacu kepada anak kedua, karena ini akan dihapus. Jadi ini dipindah ke sini, dan ini siblingnya dipindah ke sini, agar ini dapat dihapus. Maka last sibling sama dengan root child. Kondisi berikutnya adalah jika hanya ada 2 simpul anak dan yang dihapus adalah simpul kedua. Jadi kondisinya seperti ini, yang dihapus adalah ini. Maka root child sibling sama dengan 0. Ini kita putus. Sehingga nanti ini kita bisa hapus. Kondisi berikutnya adalah jika yang dihapus bukan simpul anak pertama dan simpul root memiliki simpul anak lebih dari 2 simpul. Jadi bisa jadi yang dihapus adalah yang ini atau yang ini. Maka kita bisa membuat prosesnya adalah pref sibling. Prefnya kalau misalnya yang dihapus yang ini berarti ini adalah prefnya. Sama dengan hapus sibling. Berarti hapus sibling yang ini, berarti sibling ini akan mengacu pada yang ini. Dan hapus sibling, misalkan yang dihapus adalah ini, sama dengan 0. Setelah proses pelepasan pointer-pointer tadi selesai, maka kita lakukan del all hapus. Ini adalah else dari ketika pencarian anak yang sesuai dengan karakter di variabel C tidak ada atau tidak ketemu. Fungsi yang berikutnya adalah find simpul, yaitu mencari apakah ada simpul dengan kontainer sama dengan isi dari variabel C. Jadi pertama kita membuat simpul. Kemudian kita periksa apakah simpul orang tua masukannya tidak 0, karena kalau 0 tidak bisa dicari. Kemudian kita cek lagi, jika simpul rootnya, kontainernya adalah sama dengan isi dari variabel C, maka ketemu. Ia akan mengembalikan hasil. Namun jika bukan, maka harus ditelusuri ke anak-anaknya. Kita buat pointer bantu di sini. Jika bantu tidak sama dengan 0, artinya
simpul orang tua masukan memiliki anak. Kemudian kita cek lagi. Jika bantu sibling sama dengan 0, berarti simpul orang tua hanya memiliki satu simpul anak. Kita periksa, apakah kontainer dari satu simpul anak ini adalah sama dengan isi variabel C? Jika iya, maka hasil sama dengan bantu. Else, maka kita perlu untuk mencari anak-anak dari simpul anak yang diacu oleh pointer bantu. Jadi ini akan melakukan penelusuran ke cucu dari simpul orang tua masukan. Kemudian kasus berikutnya adalah jika anaknya banyak. Maka kita melakukan penelusuran dengan menggunakan while. Kita periksa satu-satu. Jika kontainernya sesuai dengan variabel C, isi dari variabel C, maka hasil sama dengan bantu dan ketemu sama dengan 1. Else, kita lakukan penelusuran ke anak dari simpul anak yang sekarang sedang diacu oleh pointer bantu, kemudian berjalan ke simpul saudara berikutnya. Seperti halnya penjelasan sebelumnya, bahwa ketika menggunakan while untuk anak-anak yang dengan hubungan berputar, maka anak terakhir belum terproses. Maka ini adalah proses untuk anak terakhir. Nah, akhir dari semuanya adalah mengembalikan pointer hasil. Jadi jika ketemu, pointer hasil ini akan mengacu pada simpul yang memiliki kontainer sama dengan isi variabel C. Namun, jika belum ketemu, maka simpul hasil ini, maka pointer hasil ini nilainya adalah 0. Ini adalah penelusuran dengan cara pre-order. Yaitu kita periksa dulu apakah simpul orang tuanya ada. Jika ada, baru kita print ke layar simpul orang tuanya. Kemudian kita telusuri anak-anaknya. Nah, ini jika hanya memiliki satu anak saja, maka kita lakukan rekursif untuk simpul anak tadi. Nah, namun jika memiliki banyak anak, maka kita perlu melakukan penelusuran pada masing-masing simpul anak menggunakan while. Dan ini adalah proses untuk anak terakhir, karena dalam while ini anak terakhir belum terproses. Sama halnya dengan post order, hanya berbeda di bagian menampilkan orang tuanya. Jadi di sini ditelusuri dulu anaknya. Ini jika anaknya 1. Ini jika anaknya banyak, barulah di print isi dari kontainer simpul orang tua. Ini adalah proses untuk copy tree, yaitu menyalin satu pohon NR menjadi 2 buah pohon. Jadi nantinya hasilnya adalah 2 buah pohon NR dengan elemen yang sama. Prosesnya sama dengan saat copy tree pada pohon biner di minggu kemarin. Jadi jika simpul dari pohon pertama tidak sama dengan 0, maka buat simpul untuk pohon kedua. Jangan lupa ya, lengkapi inisialisasinya. Kemudian, jika anak dari simpul pohon pertama tidak sama dengan 0, dan jika hanya memiliki satu anak, lakukan copy tree kepada satu anak tersebut. Jika memiliki banyak anak, maka lakukan penelusuran dan lakukan copy tree pada setiap anak yang ada pada simpul orang tua yang ditelusuri. Dan ini adalah seperti sebelum-sebelumnya, bahwa while-nya tidak mengcover proses pada anak terakhir. Maka ini proses untuk anak terakhir. Berikutnya adalah fungsi is equal, yaitu mencari tahu apakah 2 pohon bernilai sama atau tidak.
penelusurannya dilakukan melalui persimpulnya. Jadi dicek apakah simpul di pohon pertama dan pohon kedua sama. Jadi pertama kita anggap dia true atau 1. Jadi kita mencari simpul yang salahnya. Di sini, jika simpul pada pohon pertama tidak sama dengan 0 dan simpul pada pohon kedua tidak sama dengan 0, dan jika isi kontainernya tidak sama dengan 0, maka hasil sama dengan 0 karena ada yang tidak sama. Else, jika anak dari simpul pohon pertama tidak sama dengan 0 dan simpul pohon kedua tidak sama dengan 0, maka kita cek apakah anaknya 1. Maka kita lakukan rekursif untuk anak 1 ini. Kemudian, ini jika anaknya banyak, maka kita lakukan penelusuran dan kita lakukan rekursif untuk setiap anaknya. Seperti biasa jika menggunakan while, ini adalah proses untuk anak terakhir. Nah, ini adalah pengecekan jika salah satu dari simpul di 2 pohon ini ada yang 0, maka otomatis hasilnya tidak sama. Dan terakhir, return hasil. Ini adalah drivernya. Pertama, kita buat pohonnya dengan memasukkan simpul-simpulnya. Untuk memasukkan simpul anak, kita bisa menggunakan fungsi find simpul. Jadi, simpul apa yang mau ditambahkan anaknya? Di sini kita cari adalah simpul B. Kemudian, simpul B kita tambahkan anak E dan F. Simpul C kita tambahkan anak G. Kemudian, untuk simpul D kita tambahkan H, I, J. Dan untuk simpul J kita tambahkan KLM. Kemudian kita coba cetak ke layar dengan pre-order, dengan post-order. Kemudian kita mencoba untuk membuat 2 buah pohon. Jadi kita bisa buat copy tree dan kita cek apakah pohonnya sama. Kemudian kita bisa melakukan penghapusan. Di sini kita cari simpul J, kemudian kita lakukan penghapusan terhadap anaknya. Kemudian kita coba cetak ke layar. Apakah sudah benar? Sekian materi untuk pohon NR kali ini. Semoga dapat dimengerti ya kakak. Jangan lupa bahagia dan tetap semangat. Sampai jumpa.